Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stefano Titondeo Prayoga Putra, NIM A11 2019 11831. Di sini saya akan menjelaskan proyek BK yang sudah saya kerjakan. Pertama-tama saya akan menjelaskan requirements-nya, di mana saya menggunakan di sini text editornya yaitu Visual Studio Code, lalu web browser Google Chrome, PHP versi 8.1.12, dan MySQL, SAM, dan juga saya menginstal Laravel project-nya dengan Composer. Di sini cukup banyak langkah-langkah yang berbeda karena perbedaan framework yaitu antara kode Igniter dan juga Laravel. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan keseluruhan front-end-nya. Di bagian pertama dalam posisi website yang belum login, pada bagian home, di depan saya menampilkan voucher diskon yaitu Udinus dengan potongan harga 25.000, dan untuk codingannya di sini saya pakai home.php. Oke, di sini saya menggunakan parameter diskon, kode voucher, tanggal akhir berlaku, lalu kode vouchernya dan juga besar diskon, dan seluruhnya diambil dari database. Oke. Di sini saya akan memperlihatkan codingannya. Oke. Pertama-tama dari bagian atas di sini ada diskon. Saya menunjukkan diskon di bagian home. Jadi pertama-tama yang dilakukan adalah website memanggil URL yang berada pada routing Laravel, yaitu hanya garis miring, yang artinya akan mengambil URL kosong, dan URL itu akan mengarah pada routing front-end index yang akan menggunakan home controller dengan metode front-end index. Di sini terdapat front-end index. Lalu dalam front-end index, di sini dibuat variabel diskon yang menggunakan database dengan tabel diskons, di mana nilai aktif sama dengan 1. Jadi di sini variabel diskon akan mengambil diskon yang statusnya aktif, dan data dari diskon yang statusnya aktif kemudian akan diteruskan ke bagian front-end index dengan variabel diskon. Variabel diskon inilah yang nantinya akan dipanggil di bagian front-end, yaitu $diskon, lalu nama dari bagiannya, yaitu kode voucher, tanggal akhir berlaku, dan lain. Setelah kode voucher, di sini ada bagian shop. Pada bagian shop di sini shop
dot net. Lalu menggunakan shop controller. Di sini pada bagian depan, yaitu shopnya, menggunakan menggunakan shape controller dengan metode index. Routingnya adalah shop. Pada bagian ini, pada halaman ini, dibuat variabel database dengan tabel barang, lalu select barang ID, barang nama, barang harga, stok, gambar, lalu dilakukan join yang dilakukan dengan kategori ID dan juga ID kategori, dan di sini sudah join, lalu datanya ditambahkan, diambil dengan metode get, dan juga variabel kategori database-nya diambil keseluruhannya, lalu diteruskan ke halaman front end shop dengan variabel barang dan juga kategori. Lalu kemudian kategori dipanggil di sini, dan juga pada bagian barang di sini product list dilakukan perulangan for each di bagian class row. Nah, di sini adalah class row-nya. Jadi row ini akan terus berulang-ulang sebanyak data yang ada. Di sini terdapat barang gambar, nah, ini akan menjadi gambar barangnya. Lalu ada barang ID di sini. Lalu ada ID kategori. Ini ID kategori sebenarnya. Kategori, ini kategori. Lalu nama barangnya dan juga harga barang. Untuk tombol yang tersedia di sini ada quick view dan simbol keranjang. Ini untuk melihat produk secara detail, yaitu dengan mengirimkan data setiap barang ID-nya, lalu kemudian diteruskan ke URL shop product ID dengan menggunakan shop controller dan juga metode product. Di sini saya menamakan routingnya sebagai show product. Pada produk di sini, oke, produk. Produk di sini saya menggunakan data barang. Data barang ini adalah barang yang ID-nya diambil dari setiap perulangan barang yang ada di bagian shop. Jadi sebagai contoh di sini ada barang 1, 2, 3. Bisa barang 2 diambil, maka di sini menerima ID-nya adalah 2. Seperti halnya pada kode igniter yaitu segmen. Lalu di sini diambil data barangnya, lalu kategori, lalu komentar. Komentar ini nantinya akan ada di bawah.
Di sini belum ada. Lalu provinsi. Provinsi ini diambil dari Raja Ongkir menggunakan API key. Lalu di sini data-datanya diteruskan ke bagian front end product. Dan jadilah seperti ini. Untuk posisi dalam untuk posisi yang belum login, di sini form untuk checkout tidak tampil. Di bagian produk, oke, di bagian produk di sini tidak tampil. Saya menggunakan kondisi untuk mengecek session. Di sini pada framework Laravel cukup berbeda dengan kode Igniter 4. Di sini saya menggunakan quest jika root kelas root memiliki variabel login, maka tampilkan hanya harga barangnya saja. Tapi jika tidak yang artinya user sudah melakukan login, maka tampilkan pengiriman dan form yang sudah disediakan untuk checkout. Di sini ada form-formnya. Saya akan coba login. Oke. Di sini posisi user sudah login, yaitu namanya admin. Lalu pada bagian shop sebagai contoh di sini ada barang kedua. Baik, di sini dalam posisi user telah login, form checkout sudah muncul dan sudah menggunakan Ajax untuk memberikan output pilihan option kota berdasarkan provinsi yang dipilih, dan juga nanti pilihan servisnya akan muncul setelah kabupaten kota dipilih seperti ini. Di sini akan muncul JNE, ongkir, dan total harga. Untuk jumlah pembelian, di sini saya contohkan satu. Kode voucher di sini saya membuat dua voucher, Udinus dan Udinus 1. Dalam dua voucher ini, untuk Udinus di sini tanggal mulai berlakunya adalah 11 November 2022, tanggal 1 yang artinya voucher ini sudah bisa digunakan dan besar diskon yaitu 25.000, dan tanggal berakhirnya 2023 bulan 11 dan masih aktif. Saya akan coba gunakan Udinus di sini dan melakukan pembelian, dan di sini akan memberikan notifikasi bahwa voucher ditemukan, yang artinya voucher sudah berhasil digunakan. Jika dilihat pada transaksinya, eh, di sini transaksinya
cukup banyak. Oke, ini adalah barang yang di check out yaitu ID barang 2. Untuk percobaan sebelumnya yaitu vouchernya berhasil digunakan, yang artinya harga barangnya akan dikurangi dengan diskon. Di sini harga satuannya yaitu 100.000, jumlahnya satu, total ongkir 100, total ongkirnya yaitu 10.000, yang harusnya 110.000 dikurangi diskon 25.000, maka harganya menjadi 85.000. Untuk codingannya, di sini menggunakan transaksi controller. Lalu di sini pada bagian store, yaitu untuk menambahkan transaksi, menggunakan nama diskon, request get kode voucher, yang artinya parameter kode voucher akan ditampung ke dalam variabel nama diskon. Lalu variabel isDiskon mengambil data dari tabel diskon, di mana kode voucher sama dengan nama diskon yang sudah diinput tadinya. Lalu di sini dicek apakah isDiskon itu ada 0 di data. Jika ada 0, maka eh, tidak berhasil, yang artinya tidak berhasil. Di sini memberikan eh, di sini dilakukan validasi data dulu, ID barang, ID pembeli, dan seluruhnya. Lalu status ini dibuat secara default, nah, 0, lalu input request all, langsung diinput. Sudah dilakukan input, dan gelar status di sini nantinya akan berfungsi untuk memberikan notifikasi ke halaman transaksi yang tadinya muncul bahwa voucher telah digunakan. Oke, return redirect, routing akan menuju product by. Product by di sini adalah by index halaman yang tadi ada notifikasinya. Lalu jika isDiskon datanya tidak 0 di sini, lalu dicek kembali apakah diskon aktif. Jika diskon aktif, dan di sini saya menggunakan library Carbon pada Laravel, lalu saya parse isDiskon indeks ke 0 dengan data tanggal mulai berlaku, apakah umurnya tidak sama dengan 0, yang artinya jika sudah mulai berlaku dari tanggal sebelum sekarang, yang artinya umurnya sudah tidak 0 lagi, sudah aktif. Dan jika tanggal akhir berlakunya umurnya tidak 0, yang artinya belum berakhir, maka request semuanya. Lalu besar diskon sama dengan data diskon indeks ke 0, besar diskonnya, dan harga baru yaitu harga setelah dikurangi diskon, yaitu request get total harga dikurangi besar diskon. Lalu di sini ada request total harga baru dan juga statusnya 0. Lalu input
itu diambil dari seluruh data request dan diinput. Status di sini satu yang artinya nanti akan memunculkan notifikasi bahwa diskon ditemukan. Lalu kembali lagi redirect di sini, disinilah nanti diskon, notifikasi diskonnya diaktifkan. Lalu jika memang ada, jika memang diskonnya tidak nol, maka masuk ke sini. Tapi jika tidak memenuhi kondisi ini, aktif sama dengan nol, lalu umurnya masih nol, maka inputannya adalah sama dengan seperti diskon tidak ada. Namun di sini yang berbeda adalah statusnya dua, yang nantinya akan memberikan informasi kemungkinan vouchernya yang belum aktif, seperti itu. Lalu di bagian transaction history, shop, jika di sini dilakukan percobaan untuk diskon Udinus 1 di sini yang belum aktif, aktifnya adalah 2023 Januari. Akan saya coba Udinus 1 beli, maka notifikasi yang muncul adalah voucher mungkin belum aktif. Jika kita kembali lagi, lalu kita masukkan Udinus 2, di mana Udinus 2 tidak ada kode vouchernya pada database, maka dia akan memberikan notifikasi voucher tidak ditemukan. Seperti itu. Lalu untuk kondisi setelah pembelian, di sini terdapat form komentar. Akan coba. Oke. Pada komentar di sini sudah masuk, yaitu good dengan ID barang 2. Kita coba lihat pada ID barang kedua. Pada bagian review di sini terdapat komentar good yang tadinya belum ada, sekarang sudah ada. Lalu di sini ada tambahan untuk link yang dipilih. Jadi di sini saya menggunakan request. Oke, di sini saya menggunakan blade templating request apakah URL-nya bernilai ini atau shop atau collection. Jika iya, maka kelasnya bernilai aktif. Jika tidak, maka kelasnya adalah kosong. Seperti itu. Lalu di sini Google Maps dan juga
video dari YouTube. Hmm, Pada bagian kontak, di sini sudah saya sematkan maps dari Udinus dan juga video clothing commercial video. Oke. Bagian ini saya tambahkan menggunakan iframe dan di sini untuk Google Maps-nya yang mengarah pada Udinus. Lalu berikutnya untuk upload dari local repository ke remote repository untuk file project di sini. Di sini sudah saya upload ke GitHub. Di toko, dan disinilah website toko BK yang saya buat. Untuk integrasi API dari Raja Ongkir pada Laravel, pada framework Laravel, di mana di bagian controller memang tidak ada Raja Ongkir karena saya menyeting pada bagian env Project Laravel. Di sini terdapat APK dan juga package-nya yaitu starter. Kemudian saya menggunakan API tersebut pada bagian database seed dan location seeder. Di sini saya melakukan seeding dengan menggunakan Raja Ongkir, di mana database dari provinsi dan juga kota yang dimiliki Raja Ongkir saya ambil dan kemudian saya masukkan ke dalam database yang terdapat di sini. Di sini ada province dan data-data ini saya ambil seluruhnya dari Raja Ongkir dan juga cities dan untuk diskon eh, ongkir saya menggunakan langsung dari codingan API-nya transaksi. Get okay, home control. Di sini shop controller. Eh, di sini ada get cost, request Ajax.
Lalu di sini adalah data-data yang diperlukan untuk mengambil ongkos kirim dari Raja Ongkir, dan kemudian saya ambil datanya, kemudian saya kirim filenya berupa file JSON, data-data dari ongkos kirim Raja Ongkir. Baik, seperti itu kira-kira project yang telah saya buat dari BK menggunakan framework Laravel 9.45.1. Terima kasih.